Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nira Forensic English Family. Kita lanjutkan tentang perkuliahan forensik kita. Hari ini tema kita adalah identifikasi. Sebagaimana pada perkuliahan pertama tentang perkenalan ilmu kedokteran kehakiman atau forensik, salah satu fokus dari forensik, pemeriksaan forensik adalah identifikasi. Adalah hak setiap orang untuk bisa diidentifikasi, baik kondisi dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Siapakah yang penanggung jawab penentuan identitas seseorang? Terutama yang bertanggung jawab adalah kepolisian. Ini untuk menentukan dari segi hukum dan mediko-legal dan untuk membuktikan kemampuan institusionalnya. Akan tetapi kepolisian memerlukan bantuan untuk melakukan identifikasi. Bisa oleh dokter patologi forensik atau dokter gigi forensik, bisa oleh ahli antropologi dan sebagainya. Apa sih tujuan atau kepentingan identifikasi? 1. Kebutuhan etis dan kemanusiaan. Tentu kita tidak ingin kita tidak dikenal ya. 2. Pemastian kematian seseorang secara resmi dan yuridis. 3. Pencatatan identitas untuk keperluan administrasi dan pemakaman. 4. Pengurusan klaim di bidang hukum publik dan perdata. 5. Pembuktian klaim asuransi dan pensiun dan sebagainya. 6. Upaya awal dalam suatu penyidikan kriminal jika ini memang kasus kriminal. Jadi banyak sekali ya kepentingan atau perlunya identifikasi ini, manfaat identifikasi. Identifikasi bisa dengan metode komparatif, bisa juga dengan rekonstruktif. Komparatif atau membandingkan itu kalau komunitasnya terbatas, data pada saat masih hidup dan pada saat meninggal ada untuk di-compare atau dibandingkan. Kemudian metode rekonstruksi ini pada komunitas tidak terbatas dan data masih hidup tidak ada. Contoh identifikasi komparatif ini misalnya meninggal pada pesawat terbang, mungkin ada data-data yang bisa dikumpulkan karena komunitasnya terbatas dan data antemortem dan postmortem tersedia. Yang rekonstruktif ini contohnya misalnya kebakaran hutan yang jumlah korbannya tidak terdata secara jelas ya. Cara-cara identifikasi banyak ya. Paling sederhana itu ada cara visual, terutama wajah ya, pengenalan wajah. Tapi ini ada syaratnya, korban dalam keadaan masih utuh, tidak membusuk. Kelemahannya sangat dipengaruhi faktor sugesti dan emosi dari keluarga atau yang teman kerabat ya. Metode kedua, pengamatan pakaian. Bisa dicatat model, bahan, ukuran, inisial nama, dan tulisan pada pakaian. Sebaiknya simpan pakaian atau potongan pakaian atau foto pakaian pada saat pemeriksaannya. Tapi ini kembali kelemahannya adalah pakaian bisa saja dipinjam-pinjamkan ya, jadi bisa saja salah. Kemudian pengamatan perhiasan. Jadi perlu kita catat jenisnya seperti anting kah, kalung kah, gelang kah, cincin kah atau sebagainya. Bahannya emas, perak, kuningan dan sebagainya. Adakah inisial namanya pada perhiasan tersebut? Kemudian simpan perhiasan tersebut. Kembali lagi ini kelemahannya bisa saja perhiasan ini kebetulan diambil orang atau dicopet orang ya, atau kemudian bekas dipinjam orang, ini bisa saja salah data ya. Dokumen KTP, SIM, kartu golongan darah, paspor, tanda pembayaran dan sebagainya ini juga bisa digunakan. Tapi bisa saja ini mengalami kesalahan, misalnya ada KTP ditemukan di dompet, tapi bisa jadi ini bukan KTP si jenazah ya, tetapi KTP orang yang nitip diuruskan atau apa ya. Atau memang jenazah kebetulan copet ya. Bisa saja salah. Kemudian 5, secara medis ini pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, warna mata, adanya luka bekas operasi dan sebagainya. Ini lebih mendukung ya kalau misalnya ada datanya. Data odontologi ini khas ya.
Jadi untuk identifikasi ini ada dua ya, ada dua kelompok dasar, yaitu identifikasi primer dan sekunder. Primer itu artinya salah satu saja yang cocok. Dari identifikasi itu kita bisa memutuskan identitas seseorang itu siapa. Tetapi kalau sekunder diperlukan kecocokan minimal dari dua metode. Primer bisa salah satu dari tiga, yaitu satu sidik jari, kedua odontologi, ketiga dan DNA. Yang paling murah adalah sidik jari. Hampir tidak ada orang yang punya sidik jari sama ya ke 10 jarinya. Jadi itu sangat identik. Akan tetapi sidik jari ini mempunyai kelemahan ketika tidak ada data pembanding atau tidak ada catatan sebelumnya, atau kondisinya sudah membusuk, jadi sidik jarinya rusak ya, atau sudah terjadi pengelupasan kulit-kulit tangan. Kedua, yang termurah yaitu odontologi ini atau pencatatan rekam gigi ya. Odontologi ini ada dua, ada yang bisa masuk sekunder, ada yang bisa masuk primer. Yang primer ini adalah catatan dari dokter giginya ya, catatan perawatan. Sekunder itu hanya pendapat awam ya, maksudnya keluarga, misalnya giginya tonggos, bibirnya doer dan sebagainya. Atau gigi ada gingsulnya. Nah, itu yang termasuk sekunder. Tetapi kalau primer ini oleh catatan dokter giginya. Misalnya pada gigi ini sudah dilakukan penambalan, gigi ini dipasang jaket, gigi yang ini sudah dicabut misalnya pada tahun kapan. Nah, itu termasuk primer. Sayangnya di Indonesia kadang-kadang mungkin kebanyakan orang tidak punya catatan gigi lengkap, padahal catatan gigi dan sidik jari ini adalah metode termurah untuk melakukan identifikasi primer. Sidik jari sudah kita singgung sebelumnya ya. Keistimewaan sidik jari, ternyata sidik jari ini sudah diciptakan Tuhan sejak dalam usia 4 bulan dalam kandungan. Luar biasa sekali. Kemudian serologi, metode selanjutnya memeriksa darah dan cairan tubuh korban. DNA sangat akurat namun mahal ya. Dan perlu pembanding. Kalau tidak ada pembandingnya, misalnya catatan dia pada saat masih hidup, misalnya ada DNA-nya, atau misalnya ada keluarganya, ada ayah ibunya atau ada saudaranya, itu baru bisa dicek DNA atau dibandingkan. Tetapi kalau tidak ada pembandingnya, agak sia-sia pemeriksaan DNA. Pemeriksaan eksklusi biasanya digunakan pada korban kecelakaan massal menggunakan data atau daftar penumpang. Jadi ini penting sekali. Seringkali misalnya pada kapal, pada penumpang kapal yang banyak itu massal tidak ada datanya yang bagus ya. Banyak penumpang gelap. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau terjadi kecelakaan. Tadi kita singgung identifikasi primer dan identifikasi sekunder. Kemudian juga ada pembagian lagi cara sederhana dan cara ilmiah. Cara sederhana dengan visual, perhatikan wajah, perhiasan, pakaian, kartu identitas, dan sebagainya. Cara ilmiah seperti dengan sidik jari, odontologi, DNA, tinggi badan, berat badan, ciri-ciri tulang, dan sebagainya. Pada jenazah yang telah membusuk, misalnya tinggal tulang, juga harus diperiksa, walaupun tidak tahu ini atas nama siapa, tapi harus ditentukan apa rasnya, apa jenis kelaminnya, perkiraan umurnya berapa kira-kira, dan tinggi badannya untuk yang tinggal tulang ya. Kapan identifikasi terutama ditekankan untuk diperiksa? Pertama, pada kasus jenazah-jenazah yang tidak dikenal, atau kasus jenazah yang sudah membusuk atau tinggal kerangka, kasus penculikan anak, kasus bayi tertukar, kasus keraguan siapa orang tua anak, dan sebagainya. Demikian perkuliahan kita tentang identifikasi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami mohon bantuan subscribe, share, dan like-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.